Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dwi Astuti dari STKIP Nurul Huda Sukaraja, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6. Masa pandemi saat ini, virus corona akan menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Nah, hal itulah yang menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat jika ketika ia keluar rumah, ia pasti akan tertular dengan virus corona. Nah, akibat dari pandemi virus corona tersebut, pemerintah mengeluarkanlah kebijakan yaitu work from home, yaitu bekerja dari rumah atau belajar dari rumah serta melakukan aktivitas lainnya dari rumah. Nah, hal itulah yang membuat para orang tua atau siswa kebingungan bagaimana ia harus belajar dari rumah sedangkan ia tidak pernah melakukan semuanya itu dari rumah. Banyak media pembelajaran yang dapat digunakan ketika kita belajar dari rumah seperti Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp, dan begitupun dengan YouTube. Kita mampu melakukan secara langsung, kita sebagai guru, kita dapat melakukan secara langsung agar anak didik kita dapat melihat dan mempelajari apa yang kita bahas di aplikasi tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kelangkaan sumber daya alam. Apa sih itu kelangkaan? Nah, kelangkaan adalah kondisi di mana alat pemuas kebutuhan kita tidak mampu mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Dengan kata lain, jumlah kebutuhan kita lebih banyak daripada faktor atau barang dan jasa. Nah, penyebab dari kelangkaan tersebut yaitu yang pertama yaitu pertambahan jumlah penduduk. Nah, semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan juga akan bertambah. Faktor inilah yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi. Yang kedua yaitu sifat keserakahan manusia. Seperti dikatakan oleh pemimpin dari India, yaitu Mahatma Gandhi, yang mengatakan bahwa sumber daya alam itu cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan setiap orang. Itulah sifat manusia, di mana ia tidak pernah puas untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, itulah yang terjadi. Ia melakukan eksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan produksi, yaitu bencana alam. Bencana alam menjadi salah satu faktor terjadinya kelangkaan, di mana ketika suatu daerah terjadi bencana alam, maka ia akan menghambat proses jalannya suatu produksi, seperti jalan menuju dari daerah tersebut itu sulit diakses. Nah, itulah beberapa penyebab dari kelangkaan tersebut terjadi. Berikut ada beberapa contoh seorang mahasiswa itu mendiskusikan tentang kelangkaan yang terjadi di Indonesia. Woi bro, woi, dari mana? Lagi apa? Ini bahas tugas kuliah. Ganggu waktu nggak ini? Iya. Dari mana? Ini tadi aku nyari kayu buat bikin lemari, kayunya kayu jati. Ya. Sekarang susah banget, aku udah keliling-keliling ke sana, nggak dapet. Ini apa penyebabnya? Kok susah sekali kita? Ini kan sekarang kan pembalakan hutan secara liar ini kan menyebabkan kelangkaan. Memang sumber daya sekarang langka. Salah satunya itu seperti bencana alam itu mempengaruhi banget gitu. Kebakaran hutan misalnya kan, jadi pertumbuhan kayu nggak normal gitu. Harusnya sudah bisa dipanen, belum bisa dipanen. Kayu jati itu kan lama baru Iya, bisa dipanen. pantes susah banget sekarang nyari. Gara-gara longsor juga itu. Iya, itu mempengaruhi sekali. sekali. Nah, jadi solusinya tuh kita bisa menggunakan bahan substitusi. Nah, karena kayu jati ini kan langka, nah jadi kita bisa memindahkannya dengan menggunakan kayu akasia atau kayu mahoni. Nah, itu juga bisa. Bagus juga itu ya. Sebagai bahan pengganti. Kalau enggak ini bro, kita diganti dengan bahan yang besi misalnya kan, pakai aluminium kita buat lemarinya gimana? Apa tertarik pakai kayu itu tadi? Masih tertarik sama pakai kayu itu bro. Besi lainnya kalau nggak itu bisa dapat karatan, jadi Iya, benar. masih bagusan pakai kayu. Ya ini sebenarnya tugas kita sih, kita sebagai mahasiswa tuh harus peka terhadap lingkungan. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan sumber daya yang ada kan? Kita harus menjaga lingkungan agar sumber daya ini dapat berkembang lagi. Jadi pakai kayu akasia juga bagus ya. Bagus. Hampir sama. Mahoni kan sekarang di lingkungan kita juga banyak yang nanam mahoni itu kan sebagai pengganti kayu jati. Itu juga bagus kayunya bro. Oke, jadi berarti saya harus nyari itu ya sekarang. Oh, apa kayu mahoni Iya, buat kayu mahoni penggantinya. aja. Itu kan juga bagus kan? Iya, hampir sama itu. Sebagai pengganti yang itu tadi jati ya. Iya. Udah.
Makasih ya sarannya. Ya, oke dong, oke. Tentang kelangkaan dari kelompok kami, jika ada yang salah atau salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, semoga video yang kami buat tadi dapat bermanfaat untuk halayak ramai. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.